Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin ribalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa abta, semua amal itu putus, tak bisa dibawa mati menghadap Allah. Kita tidak ingin amal yang baik di tengah panas terik ini tinggal begitu saja, maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis kalau tidak disebut salawat di dalamnya, maka majlis itu antanya jifa, majlis bangkai busuk dan berbau. Kita tak ingin majlis yang baik di tengah orang-orang baik di atas muka bumi Allah yang maha baik menjadi majlis bangkai. Kita pun bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak termasuk bagian dari umatku, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Man lam yarham saghirana, tak sayang kepada anak-anak, tak sayang kepada yang muda, walam ya'rif syarafa kabirina, tak hormat kepada yang tua, maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, beserta Forum Kopinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala maupun tak kepala. InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh-jauh datang dari Jakarta, Bapak anggota DPD RI Dapil Jambi hadir bersama kita. Yang besar tak himbau gelar, yang kecil tak disebut nama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. InsyaAllah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebenarnya tegak di sini besar resikonya. Pertama, panas. Mestinya saya agak ke dalam sedikit. Yang kedua, ini serangan luar biasa. Serangan dari bapak-bapak tak terlalu bahaya, serangan emak-emak yang kita ngeri. Kira-kira berada di tengah panas terik ini apa yang terbayang Ustaz Somad? Ini adalah miniatur padang mahsyar. Allahu Akbar. Ini berpanas-panasan adalah gladi kotor padang mahsyar. Kalau sekarang panas, maka di akhirat nanti beribu-ribu, bermiliar-miliar lebih daripada ini panasnya. Apakah kita sanggup? Bingung, iya apa tidak? Iya apa tidak? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tak sanggup, maka siapkanlah atap, siapkanlah kemah. Apa kemahnya? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah kemah, bernaung di bawah atap. Atapnya itu adalah sodakoh, bukan somat, sodakoh. Maka bagi siapa yang mau teduh di padang mahsyar, banyak-banyak bersodakoh. Siapa yang sodakohnya 50 juta, dapat payung satu. Tapi kalau 50.000 payung kecil-kecil ya. Kalau 5.000 perak, itulah buku. Oleh sebab itu maka banyak-banyaklah bersedekah. Sudah bersedekah pagi ini. Ini luar biasa acaranya. Ini kata Pak Wali, saya tanya, ini berapa luasnya? Kurang dari 2 hektar, hampir 2 hektar. Kira-kira kalau 2 hektar penuh padat seperti ini, berapa agaknya jumlahnya? Tanya dosen matematika. Besok wartawan tolong hitung, keluarkan sampai yang sedang kena bencana pun datang. Tuh PNBT, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Luar biasa. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dari pemerintah Kota Jambi, ada dari pihak kepolisian. Polisi satu kemah aja. Lalu kemudian ini terpal yang Masya Allah. Lalu di sini, apakah yang di atas ini jauh lebih mulia daripada yang di bawah? Tidak. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang takut kepada Allah. Yang selama ini tak terbayang bagaimana panasnya di padang mahsyar, maka sekarang sudah terbayang yang kena panas. Adapun yang di bawah tenda, terserahlah Ustaz, panas-panas tenang, yang di luar tenda yang kena panas pahalanya 2 kali lipat. Siapa yang mau 2 kali lipat, keluar dari tenda sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar pahalanya adalah yang paling ikhlas. Mudah-mudahan kita termasuk minal mukhlisin, orang yang ikhlas karena agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai anak-anak sekolah, anak SMP, anak SD mau izin permisi supaya meninggalkan sekolah hanya untuk mendengarkan tausiah, tidak bisa. Kenapa begitu? Anak SMA mau izin, tidak bisa, karena SMA tidak lagi di bawah wali kota, tapi sudah provinsi. Anak SD bisa. Anak SD tak pula kenal Ustaz Somad. Kenapa anak SD tak kenal? Karena tak ada paket. Tapi kalau bapaknya suka dengar pengajian, insya Allah anaknya ingat. Yang tidak sedap itu istrinya suka pengajian, suaminya tak suka. Pulang dia, petuk pintu, tengok bini sedang nonton ceramah Ustaz Somad. Apa sih Somad?
Tapi ada pula sebaliknya, suaminya suka pengajian, istrinya tak suka. Begitu dia lihat, akhirnya dia mengadu, curhat di FB. Suamiku, ternyata aku istri kedua. Yang pertama Ustaz Somad. Alhamdulillah. Ada sambutan Pak Wali tadi yang perlu saya luruskan, bahwa saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Ustaz Ican. Kami masing-masing pria sehat beristri. Ini perlu saya jelaskan karena tuduhan LGBT sekarang luar biasa. Tapi kami dulu sama-sama kuliah di Al-Azhar Mesir. Setelah pulang ke negeri Kesatuan Republik Indonesia, kami berpisah. Saya ke Riau, beliau ke Jambi. Kenapa berpisah? Memang itu kampung kami. Dekat, bertetangga. Lalu kemudian saya sibuk dengan ceramah, mengajar di kampus, dan beliau pula membawa jamaah haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah. Kenapa kau menangis? Kakiku dipijak Afrika. Biar dimuliakan Allah. Maka kalau mau berangkat pergi haji dan umrah, berangkatlah ke tanah suci dengan agen yang terpercaya. Iklan nampaknya. Nah, maksud saya jangan sampai kena tipu. Masa diberangkatkan umrah 14 juta, kumpulkan uang Anda 14 juta, Anda akan berangkat. Rupanya umrah Cengkareng. Sampai Cengkareng, putar-putar airport, gunting rambut, balik kampung. Apa yang dimuliakan Allah SWT, masuk akal lah sikit, rasional, betul. Jadi siapkan tisu untuk menyapu air mata. Nanti ada yang dijemur di panas terik, tenggelam sampai ke lutut karena keringat bercucuran. Ada yang tenggelam sampai ke pinggang, ada yang tenggelam sampai ke leher, sampai akhirnya mereka mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka yang mendapatkan syafaat adalah orang yang paling banyak bersolawat, bukan bersomat. Maka banyak-banyaklah bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Banyak-banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Pak Ustaz, saya sedang haid Pak Ustaz, boleh nggak kami perempuan yang sedang halangan bersolawat? Silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad Muhammad, Allahumma sholli. Datang kawan ngajak cerita aib orang lain, gimana kabarnya anak saya? Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi bagi pegawai Pemko, pelayan masyarakat, ada masyarakat yang mau ngurus akte kelahiran anak, jangan asik bersolawat aja. Pak, gimana KTP kami? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wa asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa huttat anhu asyara sayyi'at, dihapuskan Allah 10 kesalahan, wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan Allah 10 derajat tingkatan kemuliaan. Banyak-banyak berselawat. Makanya ibu-ibu ini kenapa tahan panas, pasti kena banyak berselawat. Betul. Anak-anaknya mengapa datang pengajian? Karena waktu ibu itu mengandung dulu, dia masak sarapan pagi, hamil tua sambil berselawat. Salatullah, salamullah ala taha Garamnya garam kan perlu sedikit. Suaminya tenang menunggu, anak pun di dalam tenang, keluarga pun sakinah mawaddah warahmah. Ibu-ibu dulu begitu, ini yang sekarang ini enggak, sambil masak apa ini? Datang suaminya belakang. Nama anak pertama Mitun Chakraborty, anak kedua Amitabh Bachchan, ketiga Hema Malini, hitam pesek pendek. Yang susah kalau nama anak panjang, lahir anak keempat bingung, kucu tahid kabikaci kabigam. Yang susah siapa? Pak Kuah. Aku nikahkan engkau kabikaci kabigam binti. Kasihlah nama yang bagus-bagus, nama yang mengingatkan kepada Allah. Nama siapa? Aisyah. Siapa namanya? Fatimah. Siapa namanya? Khadijah. Nama anak bapak siapa? Kristina. Gara-gara apa? Dengar lagu barat, bapaknya menyanyi, ibunya menyanyi, semua mengangguk, semua tak paham. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di padang mahsyar kita akan bangkit dari kubur. Idza samaa'un fatarat, langit terbelah panas minta ampun. Wa idzal kawakibun tasarat, langit bertabrakan. Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars hancur berkeping. Wa idzal biharu fujirat, lautan naik ke darat, hancur tsunami. Bayangkan tsunami yang menyerang 13 tahun lalu Aceh tahun 2004, hancur semuanya. Itu yang naik baru tsunami, belum Semanto. Wa ilal qubur surat, semua yang dikubur bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa bisa Abdul Somad yang sudah dimakan cacing tanah bangkit lagi dari kubur? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun.
bangkit dari kubur hidup. Ketika bangkit ditengok sebelah kanan malaikat, dipandang sebelah kiri malaikat, tengok muka malaikat, belakang malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Apa kata Allah? Kau bangkit bersama malaikat karena engkau mahir membaca Al-Quran. Qori kita tadi akan bangkit bersama malaikat. Kita man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, dia akan bangkit di akhirat bersama kaum itu. Maka jangan ikut-ikutan tradisi suatu kaum. Maka kalau ikut-ikutan tradisi itu, maka bangkit di akhirat bersama kaum tersebut. Sama siapa? Terserah dia suka sama siapa. Maka yang suka dengan ulama, kepada tuan-tuan guru, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Hanafi, kepada Imam Al-Ghazali, mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama para ulama dan nabi, para rasul, insyaallah. Masyaallah. Tabligh Akbar, pemerintah Kota Jambi mewujudkan Kota Jambi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dr. Haji Syarif Fasa MP, Wali Kota Jambi. Dr. Andus Haji Abdullah Sani MPDI, Wakil Wali Kota Jambi. Itu gambar saya. Ustadz Somad di mana-mana kalau ceramah pakai baju putih. Itu putih. Kenapa hari ini bisa merah? Batik Tanjung Jabung Timur. Masya Allah. Itu saya mau ngasih tahu, mana tahu ada orang yang nanya nanti. Itu cara jawabnya. Dari mana Pak Ustaz? Tak ada siaran ulangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pahala orang yang bersedekah pakaian? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man min muslimin", ada seorang muslim, yaksu musliman thawban, bersedekah pakaian, baju, kain, peci, celana, disedekahkannya pakaian. Karena fi zimmatillah, orang itu akan senantiasa dalam lindungan Allah. Sampai kapan? Madaman alaihi khirqah, sampai kain itu tinggal sepotong. Maka sedekahkanlah pakaian. Kalau mau rahmat Allah turun tak berhenti, pesan sama dia, ini ku kasih kau kain, tolong jangan kau pakai supaya tak lapu-lapu ya. Tentu maknanya bukan itu. Kalau di tempat saya, biasanya orang sedekah kain ini 5 tahun sekali. Sedekah kain. Cuman gak enaknya pas kain ini dibawa sembahyang, nampak di ujungnya, coblos nomor 1. Boleh tak kain ini kami ambil Pak Ustaz? Boleh. Apa pula salahnya? Ambillah. Tapi tulisan itu agak tutup sedikit. Yang khawatir kita, pas kita sedang sholat, Allahu Akbar, nampak kawan sebelah. Rupanya kawan nomor lain. Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau pemimpin kita baik. Mudah-mudahan ke depan Jambi mendapat pemimpin yang baik-baik insyaallah, yang cinta kepada ulama insyaallah, yang sayang kepada rakyat insyaallah. Apa yang terjadi kalau cinta kepada ulama? Maka ustadz-ustadz akan dimuliakan, dihormati. 100 orang penghafal Quran diangkat menjadi PNS di Kota Jambi. Amin itu akan datang. Ini mudah. Alhamdulillah. Syaratnya apa? Hafal Quran. Berapa juz Pak Ustaz? 30 juz lah. Masa juz 30? Siapa saja yang hafal Quran 30 juz diangkat. Di tempat lain hafal Quran tak ada diperhatikan. Ini bukan tanggung-tanggung 100 orang. Maka insya Allah 4 tahun, 5 tahun ke depan anak-anak Jambi banyak yang hafal Al-Quran insya Allah. Motivasi, naik semangatnya luar biasa. Betapa senangnya hati kita. Capek lelah bekerja, masuk ke dalam rumah, sayup-sayup terdengar suara dari balik kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Badan yang capek lelah mendengar anak baca Quran, tenangnya. Dibuka pintu tengok, rupanya VCD. Wah, sangka anak udah baca Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang masuk ke surga nanti anak-anak kita. Karena sekarang banyak berita katanya yang masuk surga itu flash disk, VCD, Kijang Innova. Banyak. Kenapa? Orang pergi umroh. Tanya Ustaz Ican, pergi umroh 3 kali, tasbih 3 biji. Dari mana Ustaz tahu? Tergantung di kaca spion. Bagaimana ini? Di Makkah, di Madinah, berapa banyak orang lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Milih tasbih lama. Begitu sudah dibeli tasbih, motiknya bukan main cepat. Sekali potik 5. Orang bertasbih dalam Masjidil Haram, dia enggak di depan Hotel Hilton. Tengok, banyak cewek-cewek lewat. Makin cantik cewek lewat, makin cepat. La ilaha illallah.
Maka kalau mau dekat dengan Nabi, banyak-banyak berselawat. Aqrabuhum majlisan, yang paling dekat majlisnya dengan Nabi, maka paling banyak berselawat. Jangankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ustaz Abdul Somad yang bukan apa-apa, yang bukan siapa-siapa, bukan keturunan Nabi, entah siapa-siapa. Jamaah ingin mendekat bagaimana nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Ya Allah, inginnya kami rindu tiap pagi, tiap petang, tiap malam kami katakan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi nanti di akhirat langsung bertatap muka, langsung pandang memandang, dengan syarat banyak-banyak bersolawat. Maka banyak solawat. Berapa kali satu hari Pak Ustaz? Habib Munzir Al-Musawwa majlis Rasulullah, solawatnya satu hari sedikit betul 5.000. Habib Munzir Al-Musawwa satu hari berselawat 5.000 kali. Maka kita yang berselawat belum ada apa-apanya. Kita berselawat baru 10 kali. Itu bersama megang remote. Allahumma shalli ala Muhammad. Mana jadi akbar tadi? Berselawat tulus. Ini kalau sudah berselawat bukan main di atas pentas. Ya Allah, rupanya streaming. Hidupkan HP, Allah. Ya Rasulullah. Berselawatlah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilapangkan Allah rezeki kita insyaallah. Disampaikannya kita ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita mengucapkan salam di depan makam Nabi Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya khairul khalqillah. Assalamualaikum ya safwatullah. Tapi tak bisa tegak lama-lama karena datang polisi. Hadir. Hadir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, nanti kan di padang mahsyar itu banyak. Memang banyak. Berkumpul semua umat dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Kumpul semua Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli, semua kumpul. Lalu bagaimana kita mau mendekat Nabi? Sama macam nonton bola. Kalau tiketnya VVIP, very very important person. Harga tiket berapa? 20 juta. Duduk di tepi lapangan bola. Jangankan bolanya, bulu kaki pemain bola itu pun nampak. Tapi kalau tiket ekonomi di luar stadion, nonton layar tancap. Nah, tengoklah kadang-kadang bola itu petak, kadang-kadang lonjong, datang angin kencang, terbang sekalian sama layarnya. Maka banyak-banyaklah bersolawat, banyak-banyak bersodakoh. Apakah sudah bersodakoh hari ini? Tak usah jawab, nanti ketahuan. Rumah besar, mobil besar, kebun besar, bini besar, tapi sodakoh kecil. Alhamdulillah Pak Ustaz, Bapak tuh sejak balik dari umrah. Oh, dulu tak mau sedekah. Balik dari umrah, rajin sedekah. Asal lewat kota masuk. Berapa? 2.000 perak. Sedangkan buang air kecil 2.000, buang air besar 3.000. Begitu selesai buang air besar, keluar kasih 3.000. Ditarik sama penjaga pintu. Kenapa kau masukkan tadi? 3.000, bohong. Buang air besar kan? Iya, pasti buang air kecil 5.000 lah. Masuk WC aja tak bisa 2.000. Tiba-tiba mau masuk surga. Berdoanya bukan main. Wah, masukkan aku ke dalam surgamu bersama Nabi Muhammad. Kata malaikat, ya Allah, ini ku sentil aja nih. Contohlah, jangan. Mudah-mudahan habis kena panas nih nanti lembut hati dia bersedekah. Sedekah dia insyaAllah. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah selesai acara, pulang dia ke rumah, diambilnya cincin-cincinnya, disedekahkan semua. Ini sedekah saja ke masjid, diperiksa sama tuan masjid, rupanya imitasi. La haula wala quwwata, menipu saja. Lalu kemudian yang kedua, yang pertama nanti dicari yang bersedekah. Yang kedua, siapa itu yang akan dicari nanti? Ainal muta'abbuna bi jalali. Allah mencari mereka. Aina, mana? Al-muta'abbun, mana mereka yang berkasih sayang karena aku. Yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku. Azulluhum tahta zulli. Aku akan menaungi mereka di padang mahsyar. Yauma la zilla illa zulli. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Aku mau naungi mereka di padang mahsyar. Mana mereka? Datanglah orang yang berkasih sayang. Jamaah yang dari mulai bis tadi sampai ke tengah, sampai kemari, mau menyambut, mau menggambar, mau bersalaman. Mudah-mudahan kita berkasih sayang karena Allah. Lihatlah bagaimana kasih sayang Pak Wali dengan Pak Wakil tadi. Begitu maju berdua ke depan, berjalan seiring. Duduk sama rendah, tegak sama tinggi, saling memberikan ucapan. Begitulah indahnya. Lihatlah pertemanan antara saya dengan Ustaz Ijan. Bagaimana indahnya, so sweet. Luar biasa. Maka pertemanan ini kami berkenalan sudah 20 tahun. Saya sampai ke Mesir 1998, sekarang 2018. Langkah rezeki pertemuan maut dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita di dunia bertemu juga kita nanti di padang mahsyar di dalam lindungan Allah. Betapa indahnya ketika ditanya nanti, di mana ayah jumpa sama Pak Cik ini? Kami dulu sama-sama kuliah di Mesir. Di mana ayah jumpa sama paman ini? Kami dulu sama-sama di Tanah Lapang, sama-sama mendengarkan penceramah. Waktu itu dia datang dari Riau. Siapa nama ustaznya? Ustaz Abdul Somad. Mana dia sekarang? Udah mati makan cacing tanah.
ayah dulu kenal sama bapak ini di mana? Kami sama-sama mabuk di Jakarta. Sebelum masuk ke diskotik itu kami ambil kipas begini, kami duduk kipas. Tapi sudah masuk kami dalam, kami pegang kipas, kepala kami muka. Akhirnya datang razia, Kamtipmas ditangkap kami. Betapa tak enak ceritanya. Ada orang berkasih sayang karena harta, harta binasa, persahabatan hilang. Ada orang berkasih sayang karena kuasa, kuasa hilang, persahabatan melayang. Kita tak berkasih sayang karena harta, harta saya tak punya. Kita tak berkasih sayang karena kuasa, Abdul Somad tak ada kuasa. Tapi kita berkasih sayang karena itu yang tidak akan lekang karena panas, tak lapuk karena hujan. La ilaha illallah. Apakah bapak ibu sayang sama saya? Yang gadis tolong jangan bilang. Tak tahan saya dengar. Kalau betul sayang sama saya, maka doakanlah saya. Doanya tak banyak, satu saja. Matikan Abdul Somad dalam husnul. Jangan sekarang. Biarlah jadwalnya agak habis sedikit. Karena banyak betul jamaah. Ya Allah, sehatkanlah Ustaz Somad itu sampai ceramah ke kampung kami. Ya Allah, sehatkanlah dia sampai ke kampung kami. Adapun nanti sudah balik selesai, terserahlah mati-mati dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kedua yang akan dicari nanti. Oleh sebab itu selamatkanlah kawan kita yang sudah datang pengajian, sudah selamat alhamdulillah. Yang sudah datang berselawat selamat alhamdulillah. Tapi masih ada yang masih mabuk, masih ada yang pezina, masih ada yang pecandu narkoba, masih ada yang belum sholat. Selamatkan mereka, ajak dia sholat. Bro, ayo sholat yuk. Alah kau ngajak-ngajak. Sholat baru 2 kali udah ngajak pula. Ada pula yang ngejek ketika kita ke masjid. Hai, abang mau kemana bang? Mau ke masjid. Hati-hati ya bang, kemarin Pak Anu ke masjid mati. Sabar, sabar. Kalau dia mengejek 2-3 kali, bacakan sebentar ya. Qalu salama. Kalau ada yang ngejek dia mengucapkan salama. Salama artinya damai, peace. 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 Tetap dia pipis sama kamu. Diejeknya saya Pak Ustaz, sakit hati saya. Dilemparnya kau pakai bunga, dilemparnya kau pakai batu, balas pakai bunga. Jangan pernah kau balas dengan yang kotor-kotor. Udah 2-3 kali Pak Ustaz dilemparnya. Untuk yang ketiga kali, yakinkan potnya ikut sekalian. Ini kan besar-besar potnya. Kalau bisa cari yang batu. Bertahu dia rasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat naungan nanti di padang mahsyar, saya berharap saya semua yang hadir ini termasuk yang mendapatkan naungan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan 2 tadi hadisnya berbeda. Adapun hadis yang lain, sabatun, ada 7 golongan. Yuzilluhumullah, mereka akan mendapatkan naungan Allah, tanda singgasana arsy Allah sehingga tak kena panas. Siapa dia yang pertama? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Pak Wali Kota kita mendapatkan naungan insyaAllah, amin. Pak Bupati mendapatkan naungan insyaAllah, amin. Bapak anggota DPD dapat naungan insyaAllah, amin. Pak Ustadz yang tinggi-tinggi aja didoakannya. Oke, turun ke bawah, Pak RT dapat insyaAllah, amin. Apalagi kalau gubernur jujur dapat, sudahlah RT mabuk pula. La haula wala quwata illa billah. Saya Pak Ustadz, nggak ada kekuasaan saya. Lalu saya ini bagaimana? Engkau adalah imam di tengah rumah tanggamu, betul? Oh imam, kau pemimpin. Dari mana Bapak tahu kami imam? Karena engkau seorang laki-laki, kau adalah imam. Laki-laki yang tak bisa jadi imam, bencong. Latihanlah jadi imam. Kalau mau latihan jadi imam, jangan langsung sholat isya, sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allah. Jadi imam zuhur itu modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Mana tahu orang kita baca apa? Baca aja qul huwallahu ahad 50 kali. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang tanya, kau ayat apa yang kau baca panjang betul? Qul huwallahu, ulang aja bolak-balik. Apa namanya? Qul huwallahu autorifus. Sudah agak-agak pede, barulah imam sholat maghrib. Jangan langsung subuh. Subuh memang 2 rakaat, kunutnya panjang. Maghrib lah, Allahu Akbar. Tapi kalau sudah latihan, kalau tak latihan grogi. Jangan langsung sholat maghrib jadi imam. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Lupa baca Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya ini bagi kalian yang gadis-gadis yang belum menikah. Menikahlah kalian dengan pria yang soleh-soleh insyaallah. Pulang dari pengajian ini yang belum ketemu jodoh, insyaallah dipertemukan Allah insyaallah. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik, saudari-saudariku yang belum ketemu jodoh, dipertemukan Allah dengan yang soleh insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Padahal saya khususkan yang belum nikah. Yang udah nikah, ini kedua baca. La ilaha illallah. Nampak betul semangatnya. Betapa indahnya ketika ditanya anak cucu nanti, nek, ya, nenek dulu jumpa Datuk di mana? Di lapangan Kota Jambi. Acara apa? Pengajian. Gimana jumpa sama Datuk? Sendal kami sama-sama hilang.
Pas sedang cari-cari, berantuk kepala nenek sama kepala tu. Lalu kemudian kami tarik. Masya Allah. Setelah itu lajang-lajang yang soleh ini pun menikahlah, dinikahkan oleh almarhum unyang kalian dulu. Lalu diambil, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati itu naik. Lalu kemudian pada malam harinya datanglah datukmu membuka kerudung nenek, lalu dibacakannya doa, entah apa dibacakannya ke kepala nenek. Apa yang membacakan tadi? Aku doakan supaya kau rela aku nikah sekali lagi. Oh, itu rupanya. Lalu pada tengah malam datukmu mengambil air, dipercikkannya ke wajah nenek. Bangun! Itu nikahnya kalau 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru honeymoon, honey madu, moon bulan, honeymoon bulan madu. Wake up my darling, wake up my honey. Dibentangkannya lah sajadah. Masya Allah, bentang sajadah. Apa judul kita malam ini bang? Di bawah mihrab cinta. Masya Allah, so sweet. Dibentangkannya, perempuan di belakang, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Saya tengok di sinetron, perempuan dibuatnya di samping. Ini penulis skenario tak mengaji. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Itulah indahnya kalau laki-laki menikah dengan perempuan, karena Allah menciptakan Adam dan Hawa. Mana ada Adam dan Asep? Mentang sajadah depan, satu lagi di belakang. Lalu dengan pedenya dia berkata, usalli sunnat tahajjud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Apa abang ini tak berbunyi? Salat tahajud itu kan sama macam tarawih bang. Abang kenapa tak berbunyi? Adinda, sabarlah. Kebetulan kau dapat imam silent. Tak berbunyi. Bergetar-getar aja sikit. Ter. Maka bersyukurlah kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepada engkau, kau kirimkan aku seorang imam yang membangunkan aku solat tahajud malam. Daripada tetanggaku sebelah balik suaminya mulut dalam keadaan mabuk berbuih, hampir mati sakau. Sementara kau kirimkan aku, masalah dia berbunyi tak kepedulikan ya Allah. Lama-lama nanti kalau ku jaga berbunyi juga nanti. Sama macam orang melihara burung, diletakkan dalam sangkar, pertama mana dia berbunyi? Sudah 20 tahun, gitu. Rupanya anak ayam. Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Si suami pun berdoa. Amin. Amin. Ibu kalau sholat sama bapak, jangan semua doa itu diaminkan. Karena ada kejadian setelah terjadi baru dia menangis. Menyesal aku bang. Rupanya doa suaminya, Allahumma rzuqni zaujatan saniyatan jamilatan. Berikanlah aku bini kedua yang cantik. Amin. Amin. Itulah gunanya anak kita pandai bahasa Arab. Kalau anak pesantren didengarnya maksud Allah, maka masukkanlah ke sekolah yang gurunya hafal-hafal Al-Quran tadi, maka insya Allah selamatlah di dunia, selamat di akhirat. Makanya Ustaz Ican kalau bawa jamaah, apa bacaannya Pak Ustaz? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah. Ketika sampai di rukun Yamani ke Hajar Aswad berbeda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Datang bapak ini lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Rupanya bini pertama Hasanah, yang kedua Fatimah. Kalau tersebut Hasanah 2 kali, mau Fatimah dulu. Itulah pentingnya kita paham doa yang kita baca. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau supaya kami semua selamatlah dari panasnya panas terik padang mahsyar ya Allah. Ustaz, kenapa tak kepanasan? Kami aja nggak pakai peci panas. Ustaz, peci saya ada AC-nya, itu loh. Bapak Ibu, ternyata kalau kita berada di tengah orang ramai, doa orang itu luar biasa. Ustaz, ya saya mau ke tanah suci Pak Ustaz, mantap. Nanti apa doanya di sana? Doa Nabi Ibrahim waktu dibakar. Apa doanya? Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kulna ya naru. Alhamdulillah Ustaz Somad, kami balik umroh kemarin tak terasa panas sedikit. Kenapa gitu? Musim dingin. Bulan Januari menggigil di Madinah. Coba kalau musim haji pun saya baca Pak Ustaz, doa yang Ustaz kasih itu memang tak panas Pak Ustaz. Saya tanya kawan yang satu lagi satu kloter, gimana keadaan dia di sana? Tak pernah ke masjid, di hotel aja tidur Pak Ustaz. Patutlah, muka putih, gemuk, balik semua menyambut Haji Mabrur, Haji Mabrur, Haji Mabrur. Yang satu hitam, kurus, pendek, kurus, kering, hitam. Wah, nampaknya su'ul khotimah. Padahal dia tiap hari pergi. Cerita ini untuk supaya yang su'uzam sama saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa pelajaran yang dari yang saya sampaikan? Jangan menilai orang dari casingnya, tapi lihatlah signalnya. Untuk apa HP mantap, luar biasa, signal tak ada.
Ada pula HP mantap tapi tak pandai menggunakannya. Yang dia tahu cuma dua saja, hijau menangkap, merah memutuskan. Tak ada guna MP4, MP3. Masya Allah. Oh, saya sangka hujan turun.